Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 2104007512027. Kelas IC212, mata kuliah Konsep Dasar IPS di SD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Hakikat IPS sebagai program pendidikan. Tiap orang sejak lahir tidak terpisahkan dari manusia lain, khususnya dari orang tua dan lebih khusus dari ibu yang melahirkannya. Sejak saat itu, si bayi telah melakukan hubungan dengan orang lain, terutama dengan ibunya, meskipun masih sepihak, artinya dari orang-orang yang lebih tua terhadap dirinya. Hubungan sosial itu telah terjadi. Tanpa hubungan sosial dan bantuan dari anggota keluarga lain, terutama dari ibunya, si bayi tidak berdaya itu tidak akan tumbuh berkembang menjadi dewasa. Selanjutnya, pada pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani sesuai dengan penambahan umur, pengenalan serta pengalaman orang tua terhadap kehidupan di masyarakat di sekitarnya semakin berkembang dan meluas. Perkenalan manusia di luar dirinya tidak hanya terbatas pada orang-orang dalam keluarga, melainkan meliputi teman, sepermainan, para tetangga, warga kampung, dan demikian seterusnya. Hubungan sosial yang dialami makin luas. Dari pengalaman pengenalan dan hubungan sosial tersebut, dalam diri seseorang akan tumbuh pengetahuan tentang seluk-beluk hidup bermasyarakat berkenaan dengan kebutuhan tertentu, sifat-sifat orang lain, tempat yang dikunjungi, hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang salah dan benar dalam hidup bermasyarakat. Pengetahuan yang melekat pada diri seseorang tersebut, termasuk yang melekat pada diri kita masing-masing, dapat dirangkum sebagai pengetahuan sosial. Kelahiran kita, manusia yang kemudian diikuti oleh hubungan, pergaulan, penjelajahan, pemenuhan kebutuhan, dan yang lain sebagainya yang dialami dalam kehidupan di masyarakat serta bermasyarakat telah membentuk pengetahuan dalam diri kita masing-masing. Dengan perkataan lain, dalam diri tiap orang tidak terkecuali dengan sadar yang berbeda baik kuantitatif maupun kualitatif telah terbina pengetahuan sosial. Hanya tentu saja berkenan dengan namanya sangat tergantung pada pernah sekolah atau tidak. Sebutan sebagai pengetahuan sosial atau resminya ilmu pengetahuan sosial yang disingkat IPS baru diketahui setelah secara formal kita bersekolah. Jika kita kembali cermati, amati, serta hayati kehidupan di masyarakat dan bermasyarakat itu betapa peliknya. Kehidupan masyarakat beraspek majemuk, meliputi aspek kehidupan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, geografi, dan politik. Dalam kajian yang lebih mendalam, aspek-aspek tersebut dipelajari dalam ilmu-ilmu sosial. Segala hal yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial yang meliputi proses, faktor, perkembangan, permasalahan, dan lain-lain sebagainya dipelajari serta dikaji dalam ilmu yang disebut sosiologi. Aspek ekonomi yang meliputi perkembangan, faktor, dan permasalahannya dipelajari serta dikaji dalam ilmu yang disebut ilmu ekonomi. Aspek psikologi dengan segala permasalahannya dipelajari dan dikaji dalam bidang yang dinamai psikologi sosial. Sedangkan aspek budaya dengan segala aspek permasalahan dan perkembangannya dipelajari di bidang ilmu yang disebut antropologi. Aspek sejarah dikaji dan dipelajari dengan ilmu sejarah. Apabila kita telah dengan cermat ilmu-ilmu sosial yang menyiram dua kajian yang berbeda namun berkenaan dengan objek yang sama, yaitu kehidupan di masyarakat, IPS mengintegrasikan keduanya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sosial tidak lain adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang dipelajari di kehidupan sosial yang dikajinya mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Selanjutnya, mungkin timbul pertanyaan dalam diri seseorang, baik selaku guru atau selaku masyarakat, mengapa IPS itu harus dipelajari dan diajarkan kepada anak didik, padahal pengetahuan sosial itu sesungguhnya telah melekat dalam diri tiap orang dan tidak asing bagi lagi semua.
Memang pengetahuan sosial yang diperoleh secara alamiah dari kehidupan sehari-hari telah ada pada diri kita masing-masing. Namun, hal yang tersebut belum cukup mengingat kehidupan bermasyarakat dengan segala persoalannya itu semakin berkurang. Untuk menghadapi kehidupan yang demikian itu, pengetahuan sosial yang diperoleh secara alamiah tidak cukup. Di sini pendidikan formal, khususnya pendidikan IPS di sekolah dasar, menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Kemudian muncul pertanyaan dalam diri kita. Tujuan apakah yang wajib dicapai dalam pendidikan IPS? Jawabannya itu harus dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi tiap orang dalam kehidupan, terutama tantangan yang akan dihadapi anak didik di hari-hari mendatang. Sesuai dengan tantangan tersebut, pendidikan IPS ini bertujuan membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, serta bagi masyarakat dan negara. Melalui pendidikan IPS ini, anak didik dibina dan dikembangkan kemampuannya mental intelektualnya menjadi warga negara yang berketerampilan dan terkandung dalam Setelah membicarakan tujuan pendidikan IPS, selanjutnya pertanyaan apakah fungsi IPS itu sebagai pendidikan? Fungsi IPS sebagai pendidikan bukan hanya semata-mata membekali anak didik dengan pengetahuan yang membebani mereka, melainkan membekali mereka dengan pengetahuan sosial yang berguna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendidikan IPS ini juga berfungsi mengembangkan keterampilan, terutama keterampilan sosial dan keterampilan intelektual. Keterampilan sosial yaitu keterampilan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan hidup bermasyarakat. Contohnya, gotong royong, menolong orang lain yang memerlukan dan melakukan tindakan secara cepat dalam memecahkan persoalan sosial di masyarakat. Sedangkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan berpikir dan kecepatan memanfaatkan pikiran, serta cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan sosial di masyarakat. Jadi, secara singkat dapat dikemukakan bahwa fungsi IPS sebagai pendidikan yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna, keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian secara kepedulian sosial sebagai Indonesia yang bertanggung jawab merealisasikan tujuan nasional. Fakta, konsep, dan generalisasi. 1. Fakta. Fakta adalah keadaan tertentu tentang kejadian atau sesuatu yang nyata yang menjadi data atau sasaran observasi seperti orang, tempat, arti kejadian atau keadaan yang spesifik. Contoh fakta, tarian Paduka adalah tarian tradisional masyarakat Bone, Sulawesi Selatan untuk menyambut tamu kehormatan dalam upacara tertentu. Yang kedua, jadi jika keadaan yang diterangkan itu terdapat di beberapa tempat, maka hal itu menunjukkan bahwa kalimat itu tidak lagi menjelaskan fakta. Karakteristik yang lain ialah bahwa kebenaran fakta itu dapat dibuktikan melalui pengamatan dan dapat diuji oleh banyak orang. Pengetahuan di dalamnya mengandung isu fakta adalah merupakan pengetahuan singkat, tingkat rendah, dan disebut sebagai pengetahuan faktual. Disebut rendah karena untuk menguasainya cukup dengan menghafalkannya. Jadi, pengetahuan fakta pada dasarnya adalah hasil dari proses hafalan. Yang kedua, konsep. Konsep adalah pernyataan dalam bentuk kata atau frase yang abstrak yang mengkategorikan sekelompok benda atau ide atau konsep kajian. Contoh konsep tentang rumah. Rumah adalah bangunan fisik yang dibuat sebagai tempat berlindung atau tempat tinggal sebuah keluarga. Salah satu ciri dari suatu konsep ialah mempunyai karakteristik yang menjadi definisi sebagai hasil abstraksasi dari sekumpulan fakta dalam satu atau beberapa cirinya. Pengetahuan yang dirangkai dari konsep-konsep disebut pengetahuan konseptual. Contoh pengetahuan konseptual: 1. Pengetahuan tentang perubahan masyarakat. 2. Pengetahuan tentang produksi atau distribusi.
ketiga, pengetahuan tentang lembaga politik, nasionalisme, dan sebagainya. Jadi, pengetahuan konsep adalah hasil dari proses berpikir. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan yang memuat rangkaian hubungan antara dua konsep atau lebih. Generalisasi amat bervariasi dari sederhana sampai dengan yang kompleks. Contoh generalisasi: produktivitas suatu jenis tanaman dipengaruhi oleh ketinggian suatu daerah dari permukaan air laut. Kebudayaan yang berkembang di masyarakat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Contoh yang pertama di atas, generalisasi tersebut dirangkai dari konsep tentang produktivitas dan konsep tentang jenis tanaman dan konsep tentang ketinggian suhu di suatu daerah. Dari contoh berikutnya dapat diidentifikasi bahwa generalisasi tersebut terdiri dari konsep tentang kebudayaan dan konsep tentang masyarakat. Ciri yang mudah dipahami dari generalisasi ialah bahwa generalisasi itu mengandung dua konsep atau lebih dan biasanya menyangkut hubungan konsep-konsep yang dimuat. Ciri lain adalah bahwa kesimpulan generalisasi itu berlaku untuk keseluruhan kelompok atau peristiwa dimanapun. Generalisasi yang sudah teruji secara empirik dapat menjadi dalil, hukum, atau teori.